Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menebarkan kasih sayang ke seluruh alam. Allah Ta'ala mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan agar menjadi penyebar kasih sayang ke seluruh alam. Dan kasih sayang yang diajarkan dalam agama Islam bukan hanya mencakup kepada sama manusia, akan tapi juga kepada malaikat, kepada golongan jin, bahkan juga kepada golongan binatang dan juga hewan-hewan. Islam mengajarkan untuk berbuat baik kepada hewan. Islam melarang seorang untuk membunuh hewan tanpa alasan yang dibenarkan. Islam melarang seorang untuk menjadikan hewan sebagai sasaran tembak. Islam melarang bagi seorang pemilik hewan peliharaan untuk membiarkannya terkurung tanpa diberi makan sampai dia mati. Dan bahkan Islam mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada hewan yang akan kita sembelih. Dalam sebuah riwayat, Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang, Ya Rasulullah, inni la athbahu syah wa ana arhamuha. Wahai Rasulullah, saya ingin menyembelih kambing, tapi saya menyayangi dia. Orang ini bertanya seolah-olah, bagaimana cara saya tetap menyayangi dia, padahal saya mau menyembelih dia. Maka Nabi SAW mengatakan, wasyatu in rahimtaha rahimakallah. Ya, kambing itu kalau engkau menyayanginya, maka engkau akan disayang oleh Allah. Artinya dalam menyembelih pun kita masih bisa menerapkan kasih sayang kepada hewan. Oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana adab-adab dalam menyembelih, bagaimana tetap berbuat baik kepada hewan ketika dia disembelih. Maka adab yang pertama yaitu tentunya kita membaca basmalah, ya. Dan ini adalah kewajiban menurut jumhur ulama, namun mazhab Syafi'i menganggapnya sekedar sunnah, ya. Namun tentu ini jangan sampai kita tinggalkan, ya, agar kita tidak kehilangan berkah ketika menyembelih hewan. Kemudian yang kedua di antara adab dalam menyembelih adalah, ya, kita menyembelih sendiri dan tidak diwakilkan. Itu lebih utama. Ya, Anas radhiyallahu anhu menceritakan, dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshain amlahain aqranain. Nabi SAW menyembelih, ya, dua domba yang putih kehitaman dan mempunyai tanduk, ya. Jadi ini hewan yang dikorbankan oleh Nabi SAW. Dzabahaha biyadihi, dan Nabi menyembelih itu dengan tangan beliau sendiri, ya. Wasamma wa kabbara, dan beliau, ya, kemudian menyebut nama Allah, yaitu membaca basmalah, kemudian bertakbir. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima, dan Nabi SAW meletakkan kaki beliau di leher kedua hewan tersebut. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya hendaknya kita, ya, berusaha menyembelih sendiri, tidak diwakilkan oleh orang lain. Kemudian adab yang ketiga yaitu kalau kita tidak menyembelih sendiri, maka minimal kita menyaksikan penyembelihan yang kita wakilkan kepada orang lain, ya. Ada beberapa catatan yang berkaitan dengan perwakilan ini. Yang pertama, yang kita wakilkan untuk menyembelih haruslah seorang muslim yang tidak melakukan pembatal keislaman, ya, yang dia melaksanakan sholat, ya, dia tidak melakukan kesyirikan yang membuatnya keluar dari Islam, karena tidak sah sembelihan dari orang yang murtad. Kemudian yang kedua, hendaknya yang membaca basmalah adalah orang itu sendiri dan bukan kita, ya, karena dialah yang menyembelih, maka dia juga yang membaca basmalah, ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, hendaknya kita menajamkan pisau yang kita jadikan sebagai pisau untuk menyembelih. Nabi SAW mengatakan, Inna allaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan untuk berbuat baik kepada segala sesuatu, dalam segala hal Allah mewajibkan untuk berbuat baik. Fa'idha qataltum fa'ahsinul qitlah. Jika kamu hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idha dhabahtum fa'ahsinul dhibhah. Dan ketika kau menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik, ya. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, dan hendaknya salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya, ya. Supaya apa? Supaya sembelihan ini bisa mati dengan cepat, tidak merasakan sakit yang
terlalu sakit, bahkan dengan pisau yang tajam boleh jadi dia tidak merasakan sakit sama sekali. Ya, ini anjuran Islam ya dalam supaya ketika menyembelih tidak menyakiti hewan tersebut. Ya, wal yurih dzabihatahu, dan hendaknya dia menenangkan hewan yang dia sembelih. Nah, bagaimana cara menenangkan hewan ini? Maka yang pertama tentu jangan sampai kita ketika mengasah pisau itu kita lakukan di depan hewan sembelihan tersebut. Ya, karena itu akan menakuti dia. Ya, akan membuat dia ketakutan dan itu akan menyakiti dia. Ya, Nabi SAW pernah suatu ketika melihat ada seorang yang mengasah pisaunya di depan hewan yang mau dia sembelih. Maka Nabi SAW mengatakan, afala qabla hadha, kenapa tidak kau lakukan sebelum ini? Kenapa tidak kau lakukan tadi saja menajamkan pisaumu? Kenapa kau lakukan di depan hewan tersebut? Aturi itu antumitaha mauta, apakah engkau hendak membunuhnya 2 kali? Ya, dengan kau mengasahnya kau sudah membunuhnya, membuat dia seolah sudah mati. Nanti masih mau kamu sembelih lagi. Maka ini termasuk perbuatan yang tidak baik kepada hewan sembelihan. Dan juga diantara bentuk menenangkan hewan adalah hendaknya tempat dia menunggu untuk disembelih itu dipisahkan dari tempat penyembelihan. Jangan sampai dia melihat atau mendengar saudaranya disembelih. Ya, karena itu juga sama dengan yang tadi akan membuatnya takut. Kemudian adab yang berikutnya yaitu hendaknya hewan tersebut dihadapkan kepada kiblat dan juga penyembelihnya juga menghadap kiblat. Ya. Hewannya kita baringkan, kemudian dihadapkan kiblat, kemudian disembelih dengan adab yang tadi ya, mengucapkan basmalah dan mengucapkan takbir. Ya. Dan yang terakhir di antara adab dalam menyembelih adalah berdoa kepada Allah agar sembelihan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa Nabi SAW ketika menyembelih adalah Bismillah ya Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ya Allah, terimalah ya sembelihan dari Muhammad, keluarga Muhammad dan juga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup kami hendak menyampaikan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang penyayang itu disayang oleh Ar-Rahman, Zat yang Maha Penyayang. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan menyayangi kita. Ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.